Francisca Purba, mahasiswi semester 1 Prodi Manajemen Retail di Universitas Indraprasta PGRI. Hari ini saya sangat senang dapat berbicara di depan kalian dengan pembahasan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkarakter untuk menyongsong Indonesia sebagai negara maju. Meskipun saya masih dalam perjalanan pembelajaran saya, tetapi saya percaya bahwa perspektif mahasiswa juga dapat memberikan kontribusi yang berharga. Saya berharap presentasi saya hari ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Seperti yang kita ketahui, untuk bisa menyongsong Indonesia sebagai negara maju, tentu kita perlu sumber daya manusia yang berkarakter. Kenapa sumber daya manusianya harus berkarakter? Sebab karakter memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Dan sumber daya manusia memegang peran kunci dalam mewujudkan visi negara maju. Karakter yang kuat seperti integritas, tanggung jawab, dan empati membentuk dasar etika yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Sumber daya manusia yang memiliki karakter positif menjadi kekuatan penggerak perubahan menuju kemajuan, karena mereka mampu membuat keputusan yang baik, bekerja sama dalam tim, dan mengatasi tantangan dengan ketahanan mental. Dalam konteks visi negara maju, karakter yang berkualitas membangun fondasi untuk inovasi, kreativitas, dan partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pembentukan karakter dalam sumber daya manusia tidak hanya mempengaruhi tingkat keberhasilan individu, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan cita-cita kemajuan bagi bangsa dan negara. Tadi saya sudah berbicara tentang konteks visi negara maju. Sekarang saya akan memaparkan visi saya tentang Indonesia sebagai negara maju. Visi tersebut mencakup cita-cita untuk menjadi pusat inovasi regional, memimpin dalam pembangunan berkelanjutan, dan memiliki masyarakat yang tangguh dan beretika. Saya akan menjelaskan alasan saya memilih visi tersebut. Pertama, menjadi pusat inovasi regional mengindikasikan komitmen untuk menjadi lokomotif dalam penemuan teknologi dan ide baru. Ini dapat menarik perhatian investasi dalam riset dan pengembangan, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam sektor inovatif. Selanjutnya, memimpin dalam pengembangan berkelanjutan mencerminkan tanggung jawab terhadap lingkungan dan keseimbangan ekonomi. Dengan fokus pada keberlanjutan, negara tersebut dapat menjadi pelopor dalam energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Ini tidak hanya mendukung planet kita, tetapi juga membangun dasar untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terakhir, memiliki masyarakat yang tangguh dan beretika, menggabungkan aspek pemberdayaan sosial dan nilai-nilai moral. Ini berarti memberikan kesempatan yang setara kepada semua warga, menciptakan jaringan keamanan sosial, dan memastikan keadilan dalam distribusi kekayaan. Dengan merangkul etika dalam semua lapisan masyarakat, negara tersebut dapat menciptakan fondasi yang stabil untuk perkembangan yang berkelanjutan dan inklusif. Sebagai hasilnya, pemilihan visi ini bukan hanya tentang prestis regional, tetapi juga tentang membentuk masa depan yang adil, berkelanjutan, dan beretika bagi generasi mendatang. Untuk mewujudkan visi tersebut, peran pendidikan sangat dibutuhkan, sebab pendidikan memegang peran krusial dalam membentuk karakter dan mengembangkan keterampilan soft skill pada individu. Melalui kurikulum yang dirancang secara holistik, pendidikan tidak hanya menyediakan pengetahuan akademis, tetapi juga memberikan ruang bagi pengembangan nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian. Guru berfungsi sebagai model perilaku yang memberikan contoh nilai-nilai karakter seperti integritas dan empati. Di samping itu, lingkungan belajar interaktif memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan soft skill seperti komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. Melalui proyek-proyek kelompok dan kegiatan ekstrakurikuler, pendidikan juga menciptakan kesempatan bagi siswa untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan, memperkuat ketahanan mental, dan membentuk sikap positif terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Ditambah program pelatihan untuk siswa dan tenaga kerja bisa mengakomodasi workshop kepemimpinan, pelatihan
resolusi konflik, dan proyek berbasis masyarakat untuk membangun empati dan tanggung jawab sosial. Kolaborasi dengan perusahaan dan organisasi masyarakat sipil dapat memberikan pengalaman nyata dan pemahaman kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, melalui pendekatan pendidikan yang holistik dan program pelatihan yang terarah, Indonesia dapat membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara teknis, tapi juga memiliki karakter yang diperlukan untuk meraih visi sebagai negara maju. Dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkarakter, pasti ada banyak tantangan yang harus dilewati. Salah satu tantangan utama dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkarakter adalah kesenjangan antara kebutuhan keterampilan karakter di dunia nyata dan fokus pendidikan yang terlalu berat pada aspek akademis. Sistem pendidikan seringkali belum sepenuhnya terintegrasi untuk mengajarkan nilai-nilai etika, kepemimpinan, dan keterampilan interpersonal yang krusial untuk kesuksesan pribadi dan profesional. Selain itu, tekanan ekonomi dan persaingan yang tinggi dapat menciptakan lingkungan di mana individu lebih mementingkan pencapaian materi dan kesuksesan pribadi, mengesampingkan pengembangan karakter yang kuat. Kesulitan dalam mengukur dan menilai perkembangan karakter juga menjadi hambatan karena sifatnya lebih subjektif dibandingkan dengan penilaian keterampilan teknis. Oleh karena itu, menyatukan pendidikan formal dengan pengembangan karakter secara holistik menjadi tantangan yang perlu diatasi agar sumber daya manusia berkarakter dapat dihasilkan secara efektif. Di sisi lain, terdapat banyak peluang signifikan untuk membangun sumber daya manusia yang berkarakter. Peluang tersebut terletak pada kemampuan untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam seluruh sistem pendidikan dan pelatihan, penggunaan teknologi modern dalam metode pembelajaran, dan pengembangan keterampilan karakter memberikan peluang untuk mencapai skala yang lebih besar. Program pendidikan dan pelatihan yang didesain khusus untuk mengajarkan nilai-nilai etika, kepemimpinan, dan kerjasama dapat membuka pintu bagi pembentukan karakter yang kuat. Selain itu, kolaborasi antara sektor pendidikan, pemerintah, dan industri dapat memberikan pengalaman langsung yang relevan dan mempersiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan dunia kerja. Pemberdayaan komunitas dan dukungan terhadap pendidikan inklusif memberikan peluang untuk mengurangi kesenjangan dalam pengembangan karakter di antara berbagai kelompok masyarakat. Dengan memanfaatkan peluang ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan individu yang seimbang secara moral dan profesional, menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter untuk masa depan yang lebih baik. Bukan hanya keterlibatan pendidikan saja yang dibutuhkan, tetapi keterlibatan aktif masyarakat juga memegang peran sentral dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju yang mencakup cita-cita untuk menjadi pusat inovasi regional, memimpin dalam pembangunan berkelanjutan, dan memiliki masyarakat yang tangguh dan beretika. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengidentifikasi dan mengembangkan inovasi lokal, mendukung riset dan pengembangan di berbagai sektor, serta memfasilitasi pertukaran ide dan pengetahuan. Selain itu, melalui keterlibatan dalam proyek-proyek berkelanjutan seperti pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi lokal, masyarakat dapat berkontribusi pada pengembangan berkelanjutan yang menyeluruh. Keterlibatan masyarakat juga membantu membentuk karakter individu dengan memberikan contoh, mendukung nilai-nilai etika, dan memperkuat rasa tanggung jawab sosial. Dengan partisipasi aktif masyarakat, visi Indonesia sebagai negara maju dapat menjadi kenyataan di mana inovasi, pengembangan, berkelanjutan, dan karakter yang berkualitas saling memperkuat untuk mencapai kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. Kepada seluruh hadirin yang terhormat, mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan positif dalam mewujudkan karakter yang berkualitas untuk kemajuan Indonesia. Setiap tindakan kecil yang kita memiliki dampak besar dalam membentuk nilai-nilai etika, integritas, dan empati yang merupakan fondasi karakter yang kuat. Mari kita terlibat aktif dalam inisiatif pendidikan, program pelatihan, dan proyek-proyek komunitas yang mendukung pengembangan karakter positif.
Dengan memberikan teladan, mendukung nilai-nilai kebaikan, dan berkontribusi pada perubahan yang positif di sekitar kita, kita tidak hanya menciptakan perbedaan dalam diri sendiri, tetapi juga berperan penting dalam membentuk masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Bersama kita bisa menjadi kekuatan positif yang membawa Indonesia menuju puncak kejayaan dan kemajuan. Terima kasih kepada semua yang telah hadir hari ini. Mari kita simpan pesan-pesan penting yang telah kita dengar dan mari berkomitmen untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkarakter, kita tidak hanya meraih kemajuan ekonomi, tetapi juga membentuk fondasi moral yang kokoh. Terima kasih kepada hadirin yang telah mendengarkan saya dengan sesama dari awal hingga akhir. Sampai jumpa dan bersama kita wujudkan manusia berkarakter untuk Indonesia maju. Get the money. That girl is a real